Rekan-rekan pemuda Persatuan Islam, di tengah perjalanan yang tengah kita lalui, banyak dinamika yang terjadi, banyak perjumpaan-perjumpaan yang juga kita temui. Maka semakin banyak hal-hal yang terjadi tersebut di pemuda Persis, ternyata di kemudian hari ada sesuatu yang kemudian hilang. Ada sesuatu yang kemudian luntur. Mungkin husnuzonnya adalah karena minim informasi yang didapatkan oleh para pemuda dalam menjalankan peranannya. Maka yang menarik sebagai awalan bagi acara kita pada kesempatan kali ini, juga sebagai pemantik bagi rekan-rekan pemuda yang lainnya, ada satu pertanyaan yang mungkin Ustadz akan jawab, ialah apa peran dan fungsi Kiakide, Konun Asasi Konun Dakhili Pemuda Persis dalam gerak jihad di Pemuda Persis. Waktu dan tempat ilal Ustadz, tafadhol. Baik. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, dengan kudrah dan iradah Allah, pada malam hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama bagi adik-adik dari Pemuda Persis mendalami Kiakide. Saya koreksi dulu, barangkali bukan konun asasi ya, kaidah asasi pemuda gitu. Beda, kalau Persis konun asasi, kalau otonom kaidah. Namun sebelum masuk kepada pertanyaan itu, barangkali tidak ada salahnya kalau kemudian Kiakidenya dibawa nggak? Kan? Wah, sabar urang mengko. Saya aja bukan anggota pemuda punya. Gitu. Karena nanti kita jadikan acuan ini ya. Ikhwatu iman, sebagaimana kita maklumi bahwa manusia adalah makhluk ijtimai, makhluk sosial, yang dalam menjalani hidup dan kehidupannya sulit untuk mengandalkan kemampuan dirinya. Sehebat apapun seseorang, maka akan sulit, bukan tidak bisa, akan sulit untuk menjalani hidupnya sendiri. Contoh, lamun hidup sorangan, kita hidup sendiri, tidak memperhatikan sekelilingnya. Untuk membuat sayur sop saja harus berapa lama? Bisa tidak bikin sayur sop sendiri? Ya? Bisa. Sulit, bukan tidak bisa. Kudu melak engkol heula, kudu melak wortel heula, gitu kan? Kalau mengandalkan diri sendiri. Tapi ketika berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita, maka yang sulit menjadi mudah. Nah, seperti yang diungkapkan Allah dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hujurat, keberadaan manusia itu mau tidak mau, dia harus mengenal lingkungannya, sesama manusia. Yang dalam mewujudkan hidup dan kehidupan dengan manusia yang ada di sekelilingnya, diperlukan adanya aturan. Untuk apa? Untuk terwujudnya ketertiban, gitu. Sehingga dengan adanya aturan, setiap individu yang ada di sekelilingnya, bagi mereka tidak dengan seenaknya melakukan sesuatu yang bisa dia lakukan dan meninggalkan sesuatu juga yang bisa dia lakukan. Kenapa? Sebab tidak seluruhnya yang bisa harus dilakukan. Satu saat yang bisa kita lakukan harus kita tahan. Kenapa? Adanya aturan. Demikian pula nanti dalam hidup berjamiah, atau dengan kata lain boleh dikatakan hidup berorganisasi, di mana dalam menjalani kehidupan berorganisasi ini diperlukan adanya panduan, yang dengan adanya panduan itu terwujudlah nanti ketertiban, sehingga antara yang satu dengan yang lainnya dalam menjalani aktivitas berjamiahnya tidak sembarangan.
Makanya diperlukan seperti kita pemuda Persis memerlukan adanya kaidah asasi dan kaidah dakhili dalam hidup berjamiah. Sehingga teratur. Yang nanti akan terkait dengan imamah, dengan imaroh dan lain sebagainya. Dalam menjalani kehidupannya tidak masing-masing. Makanya apa perlunya Ki Akide? Tentu pertanyaan ini akan sama. Apa perlunya Quran dan Sunnah bagi kita umat Islam? Quran dan Sunnah patokan utama. Sehingga dengan Al-Quran dan Sunnah, Nabi mengatakan kan, lan tadillu abada. Tidak akan pernah sesat selamanya. Kalau saya refleksikan dalam kehidupan berjamiah, dengan adanya kaidah asasi dan kaidah dakhili, maka akan terarah hidup kita di dalam menjalani kebersamaan dalam ikatan jamiah. Makanya perlu disusun satu aturan yang mengikat setiap orang yang adalah dalam satu kumpulan. Yang bagi pemuda Persis, kaidah asasi dan kaidah dahili. Itu pentingnya kaidah asasi dan dahili secara globalnya. Tentu nanti dengan adanya aturan-aturan, baik kaidah asasi atau kaidah dahili, bagaimana nanti menerapkannya, inilah diperlukan adanya imamah. Adanya imamah kepemimpinan. Di mana kepemimpinan ini adalah merupakan satu hal yang diperlukan yang akan memberikan arahan. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang terikat dengan kaidah asasi dan kaidah dahili. Nah, oleh karena itu, kalau tadi pertanyaannya adalah berkaitan dengan apa peran dan fungsi kaidah asasi dan kaidah dahili dalam gerak jihad pemuda Persis sebagai kendali, di mana kendali ini dengan sudah disahkan dan disepakati, maka kaidah asasi dan dahili ini menjadi pedoman dalam melangkah. Jadi tersanginahna gitu. Kenapa? Karena cara berpikir setiap anggota beda. Bagaimana caranya agar sama sehingga tujuannya tercapai. Nah, itu barangkali sebagai gambaran keberadaan kaidah asasi dan kaidah dahili. Gitu. Selanjutnya Ustaz, karena seiring waktu berjalan, transformasi pergerakan pemuda Persis juga harus semakin berkembang mengikuti zamannya. Lantas bagaimana peran dan fungsi Ki Akide itu saat pemuda Persis dalam transformasi gerak jihad pemuda Persis dalam mengikuti zamannya? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Ki Akide ini pedoman. Kalau kita naik kuda seperti kendali gitu, kendali dalam melangkah. Seperti moto pemuda Persis, ana muslimun qabla kulli syai'in. Saya seorang muslim sebelum segala sesuatunya. Tentu yang pokok adalah Quran dan Sunnah. Bagaimana perwujudannya? Ini yang jadi patokannya. Peranan Ki Akide bagi kita dalam jihad jamiah itu jangan sampai keluar dari aturan yang sudah disepakati bersama. Jadi jangan dikira ini hanya sebatas aturan untuk orang tertentu. Ini mengikat. Makanya saya boleh katakan kalau yang tidak taat dengan Ki Akide termasuk dosa. Sama saja dengan orang Islam yang keluar dari Quran dan Sunnah, maka dia berdosa. Sama saja dengan anggota yang sudah menyepakati aturan bersama yang ada dalam Ki Akide pemuda itu, ketika melanggar jangan dikira tidak berdosa. Makanya saya teringat dengan nasihat dari orang tua kita, awas dalam mewujudkan satu kumpulan, satu pergerakan itu ada tingkatan. Nanti itu ada daulah watoniyah, daulah kenegaraan. Nah, ini harus menjadi tujuan kita. Bagaimana caranya nanti pemuda Persis secara khusus bisa mengendalikan dalam pemerintahan.
dalam hidup bernegara. Namun Rasul pernah menyatakan, idza amartukum bisyai'in fa'tu mastata'tum. Jika kalian diperintah tentang sesuatu, lakukan sekemampuan. Nah, kemampuan kita itu belum sampai, bukan tidak mau. Makanya sebelum sampai kepada daulah watoniyah, daulah jam'iyah. Jadi sebagai miniatur ya dalam hidup bermasyarakat, hidup bernegara nantinya. Sehingga nanti pemuda Persis bisa berperan. Persis bisa berperan di daulah yang lebih tinggi lagi. Tidak hanya di lingkungan jam'iyah. Makanya kan sekarang banyak saudara kita yang bercita-cita untuk itu dengan cara memasuki arena politik. Tapi seringkali ketika masuk arena politik dengan tujuan untuk ikut peran serta membenahi daulah watoniyah, kiai serang dilanggar. Kiai-nya seringkali tidak diperhatikan. Akhirnya apa? Terjadi kericuhan. Kericuhan sesama anggota. Kericuhan sesama keluarga. Padahal sama-sama dalam keluarga Persatuan Islam. Saya yakin kalau semua anggota Persis dan otonomnya taat dengan kaidah asasi atau konun asasi Persis itu, tidak akan terjadi kericuhan. Moal aya sadapil tiluan moal. Ya itu dulu lah. Ya, itu yang menjadi pemantik awalan atau mukadimah pada kesempatan kali ini yang dijawab oleh Al-Ustadz mengenai peranan dan fungsi Ki Akide Pemuda Persis dalam gerak jihad Pemuda Persis. Karenanya sekali ini kita akan open mic bagi para pemuda yang ingin menyampaikan pernyataan atau yang ingin menyampaikan pertanyaan. Disilahkan. Terima kasih diberikan dari pimpinan jamaah Ciganjur. Ingin menandakan ketika ada ungkapan cara melihat asal atau kaidah ini dengan sederet aturannya, sehingga seolah-olah memasuki pemuda Persis itu lebih berat daripada masuk Islam. Bagaimana tanggapan Ustaz ketika memang ada ungkapan demikian seolah-olah lebih berat daripada Ya, baik. Ungkapan berat dan ringan itu relatif. Saya tetap berpikir bahwa kaidah asasi, kaidah dahili dibuat itu bukan untuk memberatkan, tapi untuk menertibkan. Coba, kalau Quran kira-kira memberatkan tidak? Sebagian orang menyatakan bahwa masuk Islam itu berat. Kudu salat, kudu saum, kudu zakat, kadituna haji jeung sajabana. Banyak aturannya, berat bagi mereka. Makanya mereka mundur. Padahal kan inti dari ajaran Islam itu jelas. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Saya yakin bahwa para perintis pemuda Persis yang membuat Ki Akide pertama siapa? Pemuda. Hah? Bukan, saya hanya pelanjut dengan Profesor Atif dan lain sebagainya. Ketika pertama kali pemuda didirikan, yang bikin Ki Akidenya siapa? Tuhnya. Makanya dia jangan melupakan sejarah di Mukadimah. Matak dianggapnya berat gitu. Itu Al-Ustadz Yunus Anis Allah yarham dengan Al-Ustadz Suraidi
yang merancang dibuatnya Ki Akide, yang dari ke hari terus disempurnakan sehingga seperti sekarang. Saya yakin mereka membuat Ki Akide ini bukan untuk memberatkan, tapi untuk menertibkan pergerakan jihad dalam jam'iyah. Jangan sampai nanti terjadi mengatasnamakan jam'iyah, tapi warna jam'iyahnya tidak terlihat. Kenapa? Karena kisi-kisi jam'iyahnya yang ada dalam Ki Akide tidak dipakai. Nabi kan kau bedana pemuda Persis dan pemuda lain Persis. Padahal kan sudah jelas untuk membentuk apa? Pemuda Persis teh. Menjadi apa? Tum. Aku mah ya tuh. Jadi saya menjadi pemuda ya teh. Kan nanti akan menjadi ashabun dan hawariyun. Ya. Menjadi pembela, penjaga jam'iyah. Makanya kayak ieu teh nu berat teh aturana atawa kahayangna. Saya yakin kalau kita mau jujur dengan hati kita bahwa aturan ini tidak ada yang berat. Yang berat itu karena bertolak belakang dengan keinginan. Itu persoalannya. Hayangna penrangkap anggota. Mun itu terjadi balik deui. Mun jadi poho kan ieu. Itu yang terjadi. Makanya pemuda tegas. Sejak tahun 2000 kita dengan Profesor Atib dan kawan-kawan yang lain, pemuda mengambil sikap tegas. Bagi yang mau aktif di pergerakan politik praktis, merangkap anggota, apalagi menjadi anggota gitu kan, legislatif, maka harus menanggalkan dulu keanggotaan. Jadi jelas. Makanya pemuda Persis gitu geus kaluar tah. Aduh eta mah cenah alusnya panti pemuda Persis tadina. Ayeuna mah tibalik, nu gorengna ka pemuda Persis, alusna lain nu pemuda Persis. Jadi banyak orang yang lupa ketika sudah keluar dari jam'iyah, padahal mereka dibesarkan di jam'iyah dengan alasan untuk ikut membenahi. Nah, tadi benahi heula imah sorangan. Bet membenahi imah anu urang karek asup. Kan? Oh, aya eusian gitu. Saya berpikir bahwa, maaf ya, tahadus bini imah saja. Saya ditawari nomor 1 Kabupaten Bandung dari partai besar. Jawab saya hanya satu, pek mihape masjid, mihape madrasah, mihape pengajian. Betul, saya mau tanggalkan. Aduh, cenah entong Ustaz, ayo entong mah ulah atuh da moal bisa saya mah. Gitu. Saya ingat Allah yarham Ustaz Abdurrahman dulu ketika ada asatid yang merangkap kegiatannya. Bukan tidak boleh tentu saja. Berbeda dengan sekarang gitu kan. Dulu betul-betul di jam'iyah itu pengabdian. Ngajar teh ngajar we. Gitu. Tidak pernah berpikir imbalan. Jadi motak teu paloba-loba jam pelajaran teu gitu. Gitu. Karena dia beliau ini sambil berdagang, akhirnya ditegur oleh Ustaz Abdurrahman. Cuman satu. Kalau Ustaz Abdurrahman sudah membuat surat dalam kartu namanya itu penting. Apa kalimatnya? Al-madrasata, al-madrasata, al-madrasata. Diberikan kepada Ustadz yang tadi. Apa jawab Ustadz tadi? Tim imiti ayeuna saya eureun dagang. Jadi fokus, gitu kan? Nah makanya saya kembali kepada ungkapan dari antum tadi bahwa asup pemuda Persis lebih berat di asup Islam. Kayak teh berat aturana atau berat hatena. Sebab saya merasakan tidak ada yang berat. Karena dibuat ini bukan untuk memberatkan, tapi untuk mengatur agar terwujud ketertiban. Kan Quran diturunkan bukan untuk memberatkan kepada umat Islam, untuk mengatur. Ki Akide dibuat juga bukan untuk memberatkan, tapi untuk lebih teratur dalam bergerak. Bahwa kita ada di Pemuda Persatuan Islam. Kama mana Pemuda Persatuan Islam itu dinomorsatukan. Makanya Profesor Atib
sampai sekarang kenapa tidak naik-naik? Jadi rektor gagal. Jadi hakim yudisial gagal. Karena beliau mencantumkan yang pertama dalam kurikulum PT-nya, nama beliau nomor 1 anggota pemuda Persis. Baru ke bawahnya dosen Unpad dan lain sebagainya. Jadi gagal teh naon ku Persisna. Gitu. Karena mereka tahu bagaimana orang Persis. Nah makanya saya berharap pemuda juga menjadi hal demikian. Jadi ulah dianggap berat ki teh, dalin keur ngabeberat, tapi untuk mengatur agar tertib dalam berjamiah. Itu intinya. Ya Ustaz, tadi disinggung oleh Ustaz Ashabun dan Hawariun. Karena ini merupakan baiat anggota pemuda Persis. Tapi sebagaimana yang tadi Ustaz saksikan dan rasakan, sebenarnya kita ingin bertanya Ustaz, saha ai Ashabun dan saha Hawariun teh Ustaz? Da teu kedah ditanyakeun baca we ke halaman sabaraha sok. Di Kiai Kideh halaman berapa? Maaf ya, karena saya ketua cabang Persis Balai Endah, saya pun harus tahu aturan yang ada di otonom Persistri pemuda-pemudi. Makanya saya punya. Gitu. Silakan antum buka halaman 64 yang bawah. Di situ di pasal 7 tentang hitoh gerakan pemuda Persis. Jelas di dia mah disebutkan yang disebut dengan ashabun itu orang yang senantiasa menyertai dan mendukung perjuangan dalam suka dan duka. Artinya henteu ngeunahna wungkul, tapi ketidakenakan juga dia tetap tidak pernah keluar. Jadi ulah ningali aduh di pemuda Persis mah nya, di Persis mah nya mun kurban leuwihan gitu. Batur mah 1 kilo, anggota mah 2 kilo tah gitu. Bukan itu yang jadi tujuan. Makanya ketika kita sudah menjadi ashabun, totalitas di pemuda itu, totalitas di jamiah itu akan terlihat. Imbalan itu nomor 2, nomor 3, mungkin nomor berapa. Tapi komitmen. Artinya orang yang sudah menjadi ashabun dalam berjamiah, dia akan komitmen, dia akan konsekuen dengan aturan yang ada di jamiah. Dia akan senantiasa sami'na wa ata'na selama tidak bertolak belakang dengan Quran dan Sunnah. Itu ashabun. Suka duka dia tetap ada membersamai jamiah. Jadi ulah kieu ningali jamiah teh keur wah anggota saeutik kegiatan tidak ada yang didapatkan secara finansial tidak terasa menur. Ketika melihat jamiahnya sudah maju, bisa ikut numpang hidup dalam tanda kutip ya. Bagaimana? Karena di situ dijaring lerasi, baru masuk. Tidak seperti itu. Kalau ashabun itu senang atau sebaliknya suka atau duka, dia akan tetap di sana dan tidak pernah berubah tujuan. Begitu. Kemudian Hawariun apa? Di sini disebutkan adalah orang yang mengikhlaskan diri untuk melakukan pembelaan dan memberikan pertolongan tanpa diminta serta siap kapanpun dan dimanapun juga. Jadi ashabun Hawariun Islam itu memiliki komitmen tinggi terhadap syariat Islam, senantiasa membela dari segala bentuk gangguan dan penyimpangan. Itu ashabun dan Hawariun. Makanya saya hanya mengingatkan barangkali bahwa kita berada di jamiah itu betul-betul menjadi ashabun dan Hawariyun itu menjadi orang yang komitmen dan konsekuen terhadap aturan berjamiah. Kalau kemudian nanti ada keuntungan secara finansial, itulah barokah dalam berjamiah. Kalau sudah berpikir masuk di jamiah karena ingin mencari keuntungan, jangan pernah berharap ada di jamiah tentram. Kemudian juga yang kedua,
Ketika kita di jamiah itu, ini yang harus kita tanamkan apa? Kita di jamiah ini sesuai dengan tujuan menjadi ashabun dan hawariyun, harus ditanamkan ini pengabdian terhadap Islam melalui jamiah persatuan Islam. Ini yang harus kita tanamkan. Kalau sudah pengabdian, dia tidak akan pernah berpikir ada di mana. Jadi anggota pengabdian, menjadi taskil pengabdian, dimanapun dia berada akan menyesuaikan keberadaan dirinya sesuai dengan kapasitasnya. Kalau sudah berpikir bahwa dalam berjamiah untuk mencari yang disebut dengan prestasi, ini yang bahaya. Sehingga nanti anggota ajol-ajolan yang jadi taskil di jamaah, dia akan berusaha bagaimana menjadi taskil di cabang, taskil di pimpinan daerah, wilayah sampai Jawa Barat, karena dianggap ada di level tertentu itu adalah prestasi. Kalau orang mau mencari prestasi, cara yang ditempuh bagaimana? Bagaimana saja, yang penting tercapai. Makanya jangan heran, karena mencari prestasi dan itu menjadi sebagai sensasi, ketika ada orang yang mengingatkan dan dalam tanda kutip menghalangi tujuannya, itu akan disingkirkan. Wah, bahaya ya Maya. Dia akan menghalangi ambisi kita, makanya dia akan disingkirkan. Nah, oleh karenanya saya tanamkan, saya ingatkan, kita di jamiah itu pengabdian. Ketika sudah menjadikan orang yang mengabdi di jamiah, maka orang yang mengabdi itu tidak pernah berpikir imbalan. Tapi saya yakin, ketika kita bergerak di jamiah dengan tujuan yang benar, mual hese irup malah. Itu. Mual hese. Tapi jangan pernah berpikir, wah, di jamiah mengenahnya bisa anu, ini yang bahaya. Ashabun dan hawariyun tidak punya karakteristik seperti itu. Karakter ashabun dan hawariyun, dia akan senantiasa mengabdi sebagai apapun dan dimanapun keberadaannya. Ketika anggota, bagaimana menjadi anggota yang baik? Ketika menjadi taskil di jamaah, bagaimana menjadi taskil di jamaah? Ketika di cabang sampai ke pimpinan pusat, di mana level tanggung jawabnya terus meningkat dan bertambah, maka dia akan terus berpikir bagaimana caranya pengabdian saya itu sesuai dengan keberadaan dirinya. Nah, itu yang harus ditanamkan. Gitu. Baik, selanjutnya kepada dalam tafadhol Ustaz. Tetapi bagaimana pendapat al-Ustaz mengenai sama atau sebagaimana tadi diterangkan itu kan hukumnya wajib di mana apa atau pada apa yang disukai oke semua akan sepakat, tapi pada apa yang tidak disukai biasanya ini akan mulai. Nah, tetapi bagaimana kalau permasalahannya sekarang itu adalah dari lapan sama kekuatan yang dalam kajian ini digunakan untuk menekan, di mana berdasarkan ilmu ini satu kebijakan yang kurang tepat sebab dampak sistemik kepada jaminan seperti ini. Nah, lalu ketika dimunculkan pendapat, maka muncullah ungkapan antu dirasakan walau akan kepada jaminan. Dalam kasus seperti ini kira-kira bagaimana nasihat kepada kami di bagian muda bagian soal. Terima kasih. Baik. Memang istilah sam'an wa ta'atan itu tidak berbeda dengan imamah imaroh lah. Di mana keduanya merupakan satu hal yang wajib untuk kita taati. Gitu. Nah, yang disebut imamah imaroh, sam'an wa ta'atan,
Ini adalah bentuk ungkapan untuk menguji sejauh mana nantinya komitmen seseorang dengan jamiah. Gitu. Nah makanya ungkapan sam'an wa ta'atan ini sebagai ungkapan pengingat kepada orang yang ada dalam lingkup jamiah. Bahwa di jamiah sudah ada aturan yang itu sudah disepakati bersama. Selama tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah, wajib kita ikut. Maka kalau kemudian terjadi kata sam'an wa ta'atan atau imamah imaroh dalam satu saat dalam tanda kutip digunakan untuk mengunci satu persoalan, nah disinilah barangkali kaitan dengan pertanyaan sahabat Wabisoh. Barangkali ikhwatu iman tahu. Ketika Wabisoh bertanya kepada Rasulullah tentang naon? Anil birri wal ism. Tentang kebaikan dan dosa. Nabi hanya mengatakan begitu ya. Yang disebut dengan al-birru mah sesuatu yang dapat menenteramkan hati. Yang disebut dengan al-ismu itu adalah sesuatu yang dirinya yang melakukan merasa malu ketika diketahui orang. Apa? Dikunci dengan kata istabti nafsaka, istabti kolbaka. Tanya dirimu, tanya hatimu. Makanya dalam berjamiah dituntut kejujuran. Betul tidak sam'an wa ta'atan ini sebagai pengingat untuk anggota dan pimpinan? Kalau sam'an wa ta'atan hanya dijadikan alat untuk meredam, maka tentu saja kita wajib untuk mengingatkan. Gitu. Bagaimana kalau kemudian tidak mau diingatkan? Nah, terkait dengan suka atau tidak dengan pemimpin yang ada, maka kita sudah diberi arahan oleh Nabi. Naon mun imam bener makmum menang ganjaran, mun imam salah keur manehna. Jadi sudah diberi arahan oleh Nabi, tidak perlu khawatir. Cing, ayeuna beratnya di mana? Tidak ada kan? Imam bener, gitu kan? Kita dapat pahala. Imam salah, kita ingatkan, tidak mendengar, keur manehna dosana, bahkan kesalahan kita dilimpahkan. Makanya menjadi pimpinan itu bukan enteng. Ngan aneh pada hayang gitu. Pada hayang. Satu saat saya harus membimbing ibadah haji. Ini sebagai perbandingan. Bukan apa? Bukan merasa benar, bukan. Tapi inti yang saya ambil adalah begitu mendalam nasihat orang tua. Ketika saya mau berangkat 3 hari lagi, saya mendatangi orang yang saya anggap bisa memberi nasihat. Tolong bekali saya. Beliau tidak bicara. Karena beliau mengatakan, naon teh cenah ilmu geus boga. Tanaga sehat, init geus puguh insyaallah. Maka kudu dibekalan keneh. Naon we atuh cing. Akhirnya beliau hanya menyampaikan sambil berlalu. Apa kata beliau? Berdiri kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Yes. 2 peuting teu bisa sarena ge. Karena mengerti apa konsekuensi dari ungkapan itu. Duh kalau pura-pura teu ngarti mah. Jadi sekarang ini kembali kepada hadis Nabi yang tadi dalam berjamiah, istabti kolbaka, istabti nafsaka. Hakikatnya antum semua sudah tahu mana yang benar, mana yang salah. Bagaimana sam'an wa ta'atan harus diterapkan. Tapi ketika kejujuran sudah hilang, ini yang akan merusak hidup berjamiah. Itu barangkali Ustaz Kiki. Baik, selanjutnya. Ya, tafadhol. Disebutkan nama berasal dari PC atau PJ mana?
kita yakin bahwa hidup di dunia ini merupakan kematian. Kemudian satu soalan nanti ketika berjamiah atau berjihad di pemuda ini, apakah tips dari Ustaz untuk menguatkan kita itu jihad di jalan Allah melalui jamiah agama Islam? Terima kasih. Baik, yang pertama sebetulnya terkait dengan kaifiat dalam mewujudkannya, setiap tempat berbeda. Setiap tempat berbeda. Balai Endah, Bandung Kidul, Bojong Soang, saya kira karakternya tidak sama. Sekalipun banyak yang sama tapi ada yang beda. Itu yang pertama. Bagaimana agar sama? Informasi yang ada dalam Ki Akide jadikan patokan. Jadikan patokan. Sehingga yang disebut satu suara, satu langkah, satu usaha itu terwujud. Ketika semua berpegang kepada Ki A dan Kide, saya yakin akan sama dalam perwujudannya. Dan mereka akan memahami gitu bahwa pengabdian itu seperti apa. Di mana tadi saya katakan bahwa Ki Akide ini untuk memandu seluruh anggota agar nanti dalam gerak dan langkahnya itu sama tujuannya. Ya mungkin caranya berbeda, gitu kan? Caranya berbeda. Nah, makanya kenapa saya tanamkan tadi? Pertama, kita harus meyakini bahwa berkaitan dengan berjamiah ini pengabdian, gitu. Kenapa memilih Pemuda Persatuan Islam, gitu kan? Karena sudah ada kecocokan dari sisi pemahaman visi dan misinya. Bagaimana mewujudkannya? Gunakan Ki A dan Kide sebagai pedoman. Quran dan Sunnah sebagai patokan yang pertama. Insya Allah akan terwujud satu suara, satu usaha. Hanya kembali lagi saya katakan, perlu ayana kejujuran diri. Dari informasi yang diterima, gitu kan? Yang ada di Ki Akide ini, kejujuran diperlukan. Jangan kemudian nanti pasal-pasal yang ada di dalam Ki A dan Kide ini dijadikan sandaran, landasan untuk kita melakukan sesuatu karena ada hal-hal celah untuk melakukan pelanggaran. Saya yakin tidak sempurna, tapi ketidaksempurnaan ini jangan dijadikan celah untuk melanggar aturan. Gitu kan? Contoh, sebab di Pemuda mah teu bisa rangkap anggota, pindah ke Persis. Pindah ke Persis. Di Persis itu usia ya disebutkan 35 ke atas. Di Pemuda maksimal 35. Sebab di Persis mah apabila diperlukan bisa di bawah 35 juga, masuklah ke Persis dan dengan bebas dia melakukan yang ketika ada di Pemuda itu pelanggaran. Jangan sampai seperti itu. Jadi diakalan, ngahelah. Saya yakin kalau mereka mau jujur, gitu kan, dengan keberadaan dirinya sebagai pemuda, dia tidak akan melakukan hal yang seperti itu. Kalau Ki Akide sudah menentukan, pimpinan sudah mengambil satu keputusan, yang tadi sam'an wa ta'atan akan diikuti. Tidak akan terjadi pembangkangan, gitu. Gitu barangkali. Sarana makan beda ya. Hanya barangkali sebagai generasi kader, saya hanya mengingatkan saja, karena nanti ke Persis. Mun di Pemuda mah kudu diajar ngomong. Kudu diajar ngomong. Tapi ketika antum masuk Persis kudu diajar ngadenge. Itu bedanya. Itu yang saya rasakan. Ketika di Pemuda, wah asal kudu ngomong disada we. Kenapa itu kehartian ge? Tapi ketika di Persis tidak bisa begitu. Karena apa? Kulturnya beda. Jadi kalau antum tanyakan kiatnya apa, nanti diterapkan di mana. Jadi Pemuda maulah diantep, gitu kan?
ketika melihat sesuatu yang memang bertolak belakang, ingatkan. Saling mengingatkan. Dan jadikan Ki Akidah ini sebagai dasar untuk mengatur hidup berjamiah sehingga terasa tertibnya. Dan yang pokok adalah kejujuran hati itu sangat-sangat diperlukan. Mun geus teu jujur hati, sebagus apapun aturan yang digunakan tidak akan ada gunanya. Itu. Ya. Ya, selanjutnya Ustaz, pola kaderisasi pemuda Persis kan di awal misalkan diantaranya mulai dari pramaruf, kemudian ma'ruf, kemudian diakhiri nanti pramaruf itu dengan baiat, yang kemudian dia dinyatakan sah sebagai pemuda Persis. Maka kenapa mesti ada baiat Ustaz ketika dia itu ingin masuk pemuda Persis? Ya. Baik. Baiat itu apa sih? Baiat itu kalau kita lihat akar katanya, asal artinya tukaran, menukar, pertukaran. Makanya jual beli disebutnya al-bai'. Pertukaran, aya nu barang ku barang yang senilai, ada yang barang dengan uang sekarang. Artinya pertukaran menjadi anggota dengan pernyataan kesetiaan. Jadi jangan digambarkan yang disebut baiat di Persis itu pemuda termasuk juga pemudi dan yang lainnya. Inilah adalah baiat seperti yang ada di golongan yang lain, bukan. Baiat di sini adalah hakikatnya merupakan ikrar gitu. Ikrar dari seseorang yang sudah ada di dalam janji setia dengan aturan yang ada di persatuan Islam. Yang hakikatnya bukan berjanji kepada pimpinan, tapi berjanji kepada Allah dengan diatur oleh pimpinan yang ada. Jadi munayana disebutnya naon janji setia lah. Janji setia sehingga nanti betul-betul kesetiaannya akan diuji. Cing, terbentuk ashabun dan hawariyun tidak? Kalau baiatnya benar, ashabun dan hawariyun itu akan muncul. Dia akan senantiasa mendampingi jamiah dalam suka dan duka. Dia akan senantiasa mentaati aturan yang ada dalam hidup berjamiah. Makanya imamah imaroh akan senantiasa terwujud dalam kehidupan. Itu fungsi baiat. Kenapa menjadi gerbang untuk menjadi sahnya sebagai anggota? Karena nanti akan berbeda. Orang yang ada di luar gerbang dengan orang yang ada di dalam gerbang. Kepada orang yang ada di luar gerbang, kita tidak punya hak dan kewajiban kepada mereka. Hanya sebatas antara manusia dengan manusia. Tapi ketika sudah ada di dalam satu lingkup yang sama, dengan janji yang sama yang disebut bai'ah itu, sudah terjadinya pertukaran. Kesiapan diri menjadi anggota ditukar dengan apa? Yaitu dengan ketaatan dalam melaksanakan hidup berjamiah. Makanya masing-masing mempunyai hak dan kewajiban untuk menegur dan ditegur. Di luar mereka naon efek, tapi ketika ada di aturan dalam lingkup jamiah, kita punya kewajiban. Itulah barangkali nanti fungsi bai'ah diantaranya. Hanya yang jelas hakikatnya bukan bai'at kepada orang, tapi janji kita kepada Allah dengan aturan yang dibuat oleh kita yang tidak terlepas dari Quran dan Sunnah. Maka perlu ada bai'at. Ketika mendugurnya kan mudah. Ongko janji baheula bakal kieu. Buktinya antum kan sudah janji waktu baiat begini, ternyata melanggar. Itu harus mau menerima. Gitu. Jadi fungsi baiat diantaranya itu. Kenapa ada baiat di kita? Jadi bukan baiat dalam arti seperti yang berlaku di jamiah yang lainnya. Di mana baiat mereka itu adalah baiat dalam bentuk tidak seperti yang berlaku di pemuda Persis. Naon wae cek imamnya gitu. Di kita kan tidak begitu dididiknya. Baiat itu sebagai pengikat nanti. Di mana kita sudah menjadi keluarga besar dari pemuda persatuan Islam yang memahami hak dan tanggung jawabnya sebagai anggota. Makanya harus siap untuk ditegur dan harus siap menegur. Artinya pimpinan harus mengayomi, anggota juga harus menjadi kontrol untuk siapa pimpinan. Ulah kieu pimpinan cabang geus nyarita ai salah mah bener keun we.
gitu kan. Jadi ada timbal balik. Inilah yang kemudian seringkali kita kenal dengan istilah terjadinya jalinan silaturahmi di antara anggota dan pimpinan, gitu. Itulah barangkali yang saya sampaikan. Ya, selanjutnya Ustaz, tadi sebagaimana yang sudah disebutkan, fima ahabba, apa yang ada dalam baiat sesuai dengan hati, barang pasti dia akan mengerjakan. Tapi au kariha ini yang sulit, yang sehingga kemudian di antara para anggota mungkin dia melakukan pelanggaran-pelanggaran atas perjanjian atau baiat sebagai pemuda Persis. Maka konsekuensi bagi pemuda yang melanggar baiat itu, apakah dia akan batal pemudanya sehingga ketika ingin masuk pemuda lagi dia harus baiat lagi karena dia sudah melanggar, atau bagaimana Ustaz? Karena ada mekanismenya. Ya, saya tidak tahu mekanisme seperti apa di pemuda sekarang. Kalau di perusahaan ada SP1, SP2, SP3. Di pemuda juga sama, di Persis sama. Diingatkan. Kemudian ada tingkatan lanjutan, dibekukan. Akhirnya dikeluarkan. Kalau memang terjadi pelanggaran yang melanggar syariat terutama. Atau akan membuat nama jamiah tercoreng. Gitu. Jadi ada tahapan sesuai nanti dengan kesalahan. Kan sudah ada pedoman di Ki Akide. Ki Akide ini nanti mengatur seperti itu. Diberi peringatan, gitu kan. Kemudian yang kedua dibekukan sampai dikeluarkan, tergantung nanti tingkat kesalahannya. Dan itu harus dilakukan oleh pimpinan. Makanya harus kesampingkan rasa. Gitu kan. Ulah aduh tengenah kadulur lah. Salah mah keluarkan. Kalau memang perlu dikeluarkan. Itu kan tahapan peringatan, gitu kan, dibekukan, dikeluarkan. Mekanismenya seperti apa? Saya tidak tahu itu. Ada aturan khusus tidak di Jamiah Pemuda Persis. Belum sampai ke sana saya. Hanya yang jelas kalau lihat di Ki Akide itu ada sanksi, gitu kan. Gitu. Selanjutnya silakan. Aceh. Baik, disinilah fungsi nanti pimpinan jamaah, pimpinan cabang dan seterusnya. Dalam arti pimpinan itu bukan hanya melayani dari sisi administratif, tapi pimpinan juga harus tahu karakter anggotanya, sehingga nanti akan bertahap. Yang menegur itu pimpinan jamaah. Kalau di Persis, pimpinan pusat tidak punya hak secara langsung mencabut kartu seseorang tanpa adanya aduan. Makanya ketika mengajukan keanggotaan, selain ketua jamaah yang menyetujui, harus ada saksi menjamin orang ini layak menjadi anggota. Yang nanti pertimbangan terakhir di ketua cabang sebelum diajukan ke pusat dan dikeluarkan kartunya.
Makanya nanti terkait dengan sanksi pun itu harus bertahap. Kalau pelanggaran dilakukan oleh anggota, ketua jamaah, ya, ketua jamaah yang punya kewajiban untuk menegur. Tahapannya seperti tadi, teguran, kemudian penghentian sementara atau dibekukan, dan ini harus jeli, gitu. Makanya pimpinan itu ulangan ukur di kantor, nguriling. Betul. Jadi tahu, oh kondisi jamaah ieu mah kieu karakternya. Jamaah ieu mah kieu karakternya. Pimpinan ini mah begini, pimpinan ini begini, anggota ini begini, itu harus paham. Itu. Sehingga nanti ketika mengambil satu kebijakan itu jelas. Tidak hanya laporan sepihak. Tidak hanya laporan sepihak. Tidak mudah mengeluarkan sanksi gitu kan. Karena pimpinan seenaknya tidak bisa. Anggota bisa membela. Makanya ketika terjadi yang disebut geningan teu nanaon, kenapa? Karena pimpinannya tidak peka. Kalau melihat aturan yang seperti itu dilanggar, ketua jamaah diam, ketua cabang harus bertindak. Tuh anggota kamu ingatkan. Kenapa? Ada jenjangnya. Ketua jamaah yang mengingatkan. Kalau sudah tidak bisa ketua jamaah, ajukan surat kepada pimpinan cabang. Tentu nanti mekanismenya di pemuda seperti apa, itu akan berbeda. Kalau di Persis, ketika ada anggota yang melanggar, pimpinan jamaah melaporkan. Gitu kan? Kalau hanya sebatas laporan lisan, kita pun akan tegur secara lisan. Tidak ada hak ketua cabang langsung menghentikan, tidak ada. Tanpa ada laporan. Makanya kenapa terjadi pelanggaran? Karena pimpinan tidak peka. Nah, disinilah diperlukannya pimpinan itu yang mengerti dan paham tentang bagaimana anggota yang ada di wilayah kerjanya. Jangan sampai hanya menerima berita tanpa adanya konfirmasi. Jadi ulah kieu ketua cabang mah tong ngadenge nu goreng-goreng nu alusna we, itu salah. Kenapa? Menjilat nu gitu, gitu kan? Menjilat. Makanya saya kembali katakan, menjadi pimpinan itu bukan mudah. Tanggung jawabnya besar. Kalau ada anggota yang melanggar aturan Ki Akide, siapa pimpinannya? Jangan dikira dia tidak punya tanggung jawab. Tanggung jawab itu. Makanya kan ketika ada yang kelaparan ya, yang ditegur oleh Umar bin Khattab siapa? Pimpinan diri saya menurut orang mah, saya RT na di dia tuh aya warga nu teu dahar. Jangan sampai nanti ada anggota di jamaahnya yang mengalami seperti itu. Pimpinannya tegur heula, perhatikeun atuh. Akan terwujudlah yang disebut kal jasadil wahid. Karasa ayana di jamiah. Kenapa tadi dikatakan berat? Karena tidak ada saling mengoreksi dan mengingatkan, saling perhatian antara anggota dan pimpinan. Masing-masing anggota-anggota, pimpinan-pimpinan gitu kan. Tidak seperti itu. Harus adanya timbal balik dari masing-masing. Saya tidak tahu mekanisme di pemuda bagaimana tegurannya. Kalau dulu pada zaman Ustadz Entang tahun 95, Ustadz Atib 2000, kita turun ke bawah bukan hanya kunjungan saja, tapi menyerap informasi untuk mengantisipasi hal-hal yang dapat merugikan jamiah. Ketika pertama kali bersama Allah Yarham Ustadz Entang Mukhtar, berapa pimpinan cabang dan daerah yang kita hidupkan kembali dan kita bekukan. Ketika kita berkunjung ke kota Banten, kita melihat ada benih-benih munculnya gerakan-gerakan yang dapat merugikan jamiah. Informasinya jelas, dari bawah kita turun langsung dari orangnya. Akhirnya kita bekukan pimpinan daerahnya. Kita bekukan pimpinan cabangnya. 2 bulan kemudian terjadilah yang disebut dengan kasus Haur Koneng. Terjadi kasus Letnan Bukhari. Itu adalah orang-orang yang dulunya di Pemuda Persis. Datang ke Pemuda Persis. Ini anggota bukan, kami sudah bekukan. Artinya
Satu dariah sudah dilakukan. Nah makanya kalau melihat anggota, wah sudah tidak mencerminkan pemuda Persis, tegur. Ketika masih membangkang, sampaikan ke pimpinan cabang. Kalau oleh pimpinan cabang masih tidak, ajukan pembekuan oleh pimpinan jamaah kepada pimpinan cabang. Kenapa? Jangan sampai risikonya lebih tinggi. Maaf, kasus sekarang Balai Endah, saya di Persis. Tidak terlibat langsung. Karena ulah satu orang, dan tidak merugikan secara langsung di jamiah. Tapi, saya membaca orang ini terindikasi ada kaitan dengan gerakan yang dianggap gerakan radikal. Bukan tanggung. Dia ada di Suriah, ada di Amerika, kemarin wafatnya di Libanon. Sekarang anak istrinya masih di sana, susah pulang. Makanya orang-orang yang ada di lingkungan orang ini yang disinyalir terlibat di ISIS, gitu kan? Keluarganya kami panggil berdasarkan laporan dari pimpinan jamaah. Maka kami meminta kepada mereka, Anda tidak melanggar, tapi keberadaan Anda akan ada efek kepada jamiah. Oleh karena itu sementara keanggotaan Anda semua kami cabut. Tapi tidak dikeluarkan. Kami tarik, keluarkan surat sebagai bukti real ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kegiatan tadi carek, tak pengilu pengajian biasa. Nu ngaji mah tadi carek. Kalau tidak salah baru 3 minggu suratnya saya keluarkan. Jadi keanggotaan mereka kartunya kami tarik semua. 4 keluarga. Termasuk yang Persis dan pemudi. Kita tarik sesuai dengan jenjangnya. Untuk mengantisipasi. Karena sudah masuk dalam lacakan pergerakan radikal oleh pihak berwenang. Nah, barangkali harus sampai seperti itu nanti di pemuda G. Ya, kita harus tahu anggota kita itu siapa saja. Jangan sampai banyak merugikan. Sebab kalau kita lihat banyak saudara-saudara kita yang melakukan kekerasan di Indonesia, rata-rata orang Quran Sunnah. Dan dekat dengan pemuda Persis dan Persis gitu. Coba kita lihat semuanya. Makanya ketika terjadi bom Bali, ketika terjadi bom Marriott, kita sudah antisipasi. Keanggotaannya sudah dibekukan. Dan itu barangkali karena adanya kerjasama antara pimpinan di bawah dengan anggota dan pimpinan di atasnya. Antisipasi harus cepat dilakukan. Jadi ulah di kantor bungkul, ajukan anggota, ngilu rapat, ngilu KPD, ngilu KPP. Anggota ini yang penting gitu. Jadi ulah terjadi seperti tadi. Teu apal ya anggota melakukan pelanggaran. Akhirnya bersikap seperti tadi. Wah, geningan teu nanaon ongkoh aya sanksi gitu. Makanya ini saya katakan untuk ketertiban dipakai itu. Ya, enggak. Baik, silakan kepada pemuda selanjutnya. Ya, baik. Enggak. Kuncinya satu. Kuncinya satu. Rapatkan pagar rumah. Jangan memperhatikan pagar rumah orang. Sekarang saya lihat, bukan tidak boleh, harus. Banyak di antara kita itu melihat di luar, tapi lupa ke dalam. Banyak mengomentari persoalan di luar, tapi lupa dengan persoalan di dalam.
Makanya kuncinya satu, apa? Perbanyak pembinaan. Yakinkan kepada anggota. Makanya nanti sekalipun gencar gerakan-gerakan yang dari luar yang ingin masuk di jamiah, anggota sudah terbentengi sendiri. Wah, ini Syiah mal didenge. Wah, ya mah LDI tidak akan didengar. Kenapa? Dia sudah mendapat pembinaan dan informasi utuh. Gitu. Justru jangan sampai terjadi kita menggempur orang di luar melalui gerakan untuk membarsi dolmudil, pembinaan ke dalam dilupakan. Makanya saya lebih setuju dengan apa yang dinyatakan oleh Ustaz Abdurrahman. Beliau itu banyak membina ke dalam, tapi tetap peka dengan persoalan di luar. Makanya dulu Persis itu jarang disusupi oleh orang-orang apapun itu gerakannya. Kenapa? Karena anggotanya sudah terbentengi. Nah, makanya saya anjurkan untuk pemuda Bojong Soang, perbanyak pembinaan anggota, bekali dengan keilmuan. Insya Allah gerakan apapun yang akan masuk, karena sudah disiapkan penangkalnya, akan mental sendiri. Gitu. Karena aja nama, karena orang lain cara menyampaikannya lebih menarik, sehingga banyak anggota yang mereka lebih tertarik dengan gerakan orang lain, tidak bangga dengan gerakan kita. Kenapa? Karena pembinaan ke dalam kurang. Makanya pembinaan ke dalam harus diintensifkan, yang nanti akan menjadi imun tersendiri bagi anggota. Apapun gerakannya, karena sudah dipersiapkan, tidak akan tergoyahkan pemuda Persis itu. Adukah pembinaan di Bojong Soang sehingga kumaha gitu. Nah, itu yang harus ditanamkan. Berikan informasi kepada anggota, informasi-informasi yang ada, yang berkembang, yang kira-kira akan merusak hidup berjamiah kita, tanamkan kepada mereka. Nanti akan dengan sendirinya mereka menjadi tameng untuk gerakan-gerakan itu. Kenapa banyak masuknya gerakan lain di pemuda Persis, di Persis? Karena ada kemungkinan di kitanya tidak membentengi diri sendiri. Lupa akan benteng itu. Loba keneh lala jauh batur daripada ngomean diri. Gitu. Padahal kan jelas, awali dari diri baru nanti keluar. Kan jelas ya. Peringatannya juga ku anfusakum. Jaga diri kalian. Untuk apa? Kalau sudah bisa menjaga diri, jadi tenaga. Wa ahlikum, kepada yang lebih besar, keluarga. Kemudian terus lebih besar lagi menjadi benteng tersendiri. Makanya Persis dan otonomnya dulu dalam arti sedikit terkontaminasi karena anggotanya sudah dibekali gitu. Padahal seetik jumlahnya baheula. Sedikit jumlahnya. Ningali beda seetik, wah bahaya ya. Karena sudah tahu. Nah, ini yang harus diupayakan gitu. Perdalam, perbanyak pembinaan ke dalam untuk menjadikan benteng secara otomatis ketika ada serangan gerakan dari luar gitu. Ya Ustaz, ada ungkapan dalam keyakinan akan senantiasa mendahulukan kepentingan Islam, kaum muslimin dan jamiah di atas kepentingan sendiri. Nah, ini bagaimana tafsir dan penerapannya Ustaz? Ya. Artinya skala prioritas. Bukan arti melupakan, gitu kan? Karena kita di jamiah ini refleksi daripada keyakinan kita dalam beragama. Maka tentu saja keberadaan keluarga, keberadaan saudara, itu harus dikesampingkan ketika Islam memerlukan. Tapi bukan berarti dikesampingkan, tapi ini menjadi prioritas utama. Jangan sampai kemudian nanti ketika jamiah memerlukan potensi kita lebih mementingkan sesuatu yang hakikatnya bisa dikesampingkan terlebih dahulu. Makanya saya lebih cenderung skala prioritas ini. Gitu. Jadi hidup di jamiah mah kudu cigang ngurus sorangan gitu. Ulah cigang ngurus batur. Sehingga tanggung jawabnya itu
Ketika kita sakit, kita harus obati. Ketika kita mengalami sakit, bagaimana caranya? Jadi itu yang dimaksud didahulukan. Artinya bukan itu dipicen, diurus. Gitu. Jangan sampai terjadi sebab ngurus jamiah, keluarga, terlupakan. Tidak demikian, bersama-sama justru. Skala prioritas. Islam itu harus didahulukan dari apapun. Gitu. Begitu barangkali. Jadi skala prioritas. Oke, selanjutnya tafadhol Ustaz. Saya perlu menjelaskan yang disebut samaan wa ta'atan itu seperti apa dan sampai di mana. Jangan sampai seperti ada ungkapan jamiah itu lebih berat daripada Islam. Karena melihat jamiah sekarang tidak menutup kemungkinan sebagai contoh dan mudah-mudahan tidak, tapi tidak menutup kemungkinan misalkan 10 tahun atau 20 tahun jamiah ada memberikan suatu keputusan bahwa zakat profesi itu wajib. Saya katakan tidak menutup kemungkinan karena kata kali yang keluar dari matahari semakin jauh dia mengalir, tidak mungkin semakin jernih, tapi pasti air tersebut akan semakin biru, apalagi jamnya itu kan menurut saya pribadi. Makanya yang disebut samaan wa ta'atan itu sampai ke mana? Apakah secara mutlak dan dalam segala urusan amalan maupun ibadah secara mutlak tidak harus taat keajarannya? Bagaimana kalau tepat misalkan jamiah kita menetapkan zakat profesi itu wajib? Nah, sebagai contoh, Rasulullah SAW ketika beliau memutuskan suatu permasalahan di antara dua umat yang rahasia itu ada berselisih mengenai tanah. Kata Nabi sebelum Nabi memutuskan berkata seperti ini, paman kalau itulah bin hati akhir salah satu, maka siapa yang nanti aku putuskan, ternyata yang aku putuskan itu ternyata sang saudara. Kata Nabi, para jangan kamu ambil, jangan kamu ikuti putusan itu. Nah, saya pikir sekitar Rasulullah SAW, beliau memutuskan selaku amir, bukan sebagai nabi. Putusannya itu bisa bermanfaat dan tidak boleh para jangan. Makanya saya masih penasaran dari dulu sampai sekarang yang disebut samaan wa ta'atan itu sampai ke mana? Ya. Yang disebut sam'an wa ta'atan itu harus total, tidak parsial. Artinya apa yang sudah diputuskan dalam jamiah, yang itu sudah merupakan kesepakatan bersama di muktamar. Ini kan bukan hanya perorangan, makanya harus totalitas taat kepada ketentuan ini. Selama kan ada tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Makanya kenapa di akhir daripada Qiaqidah ini, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan seperlunya.
Artinya bukan satu hal yang mutlak benar. Kalau ditemukan kesalahan, itu harus diperbaiki. Kapan diperbaikinya? Jangan nunggu muktamar, kan ada ketentuan. Memperbaiki akidah itu bisa dilakukan dengan level yang setara dengan muktamar. Artinya musyawarah khusus. Gitu, musyawarah khusus. Oh, ini tidak tepat, ini salah, bertentangan, dirubah. Makanya saya katakan harus total. Karena ini sudah keputusan yang dipertimbangkan sejak awal. Selama tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Kalau memang ada yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah, kita kembali kepada pernyataan Nabi. Ya. Yang mana? Ketika sedang sholat, Nabi, yang harusnya rakaat kedua dilanjutkan, ternyata di rakaat kedua Nabi salam. Nabi salam. Sahabat kan karena melihat Nabi, pikiran mereka itu lurus saja. Kata yang pertama, Nabi lupa. Kata yang kedua, syariat baru tentang sholat sudah turun. Gitu kan? Masing-masing punya alasan. Tapi kemudian Nabi setelah itu menjelaskan apa? Innama ana basyarun mislukum. Tuh, dari sisi basyariah, saya ini manusia tidak beda dengan kalian. Jika aku lupa, ingatkan. Artinya sahabat tadi totalitas kepada Nabi. Tapi ketika tahu itu putusan bukan putusan Nabi, tapi karena sebagai pribadi manusianya, sahabat berani mengoreksinya. Dan Nabi menerima. Maka turunlah syariat sujud sahwi. Gitu. Sama dengan samaan wa ta'atan juga harus totalitas. Karena ini sudah dipikirkan bersama dalam muktamar bahwa ini yang dianggap sebagai aturan yang mewakili miniatur Islam sesuai dalam bayat. Gitu. Makanya wajib kita totalitas. Tapi kalau kemudian menemukan ada pelanggaran yang tentu didasarkan dengan bukti yang ada, jangan dibiarkan, cepat luruskan. Itu yang saya paham. Makanya kalau boleh saya katakan, ieu teh Quran sunnahna berjamiah di Persis. Jangan sampai keluar dari Ki Akide pemuda Persis. Harus taat total dengan aturan yang ada. Begitu barangkali karumun sabaha. Tafadhol Ustadz Ami. Oh, sebagai perbandingan gini. Cabang Persis Bala Endah dianggap barangkali dalam tanda kutip jumlahnya termasuk yang signifikan di kabupaten. Sehingga satu saat oleh pimpinan daerah diminta untuk mendirikan dan menjadi pelopor pendirian ranting di Kabupaten Bandung. Pimpinan ranting. Tapi saya menolak dan tidak tahu nih. Bejongsong ke saya ranting can. Persis. Ada can. Jadi saya menolak. Saya menolak sebagai ketua cabang. Kenapa? Karena saya punya alasan. Gitu kan? Pimpinan pusat sudah memutuskan untuk dibentuk ranting. Tapi penolakan saya bukan tanpa alasan. Saya katakan pembentukan ranting bukan satu keharusan, tapi sekedar bentuk arahan. Kenapa? Karena dalam pasalnya poinnya dibentuk ranting itu jika diperlukan. Makanya pimpinan cabang Persis pertama kali saya menolak. Kalaupun dipaksa untuk terus membentuk harus ada ranting, boleh saya mundur jadi ketua cabang. Jadi sampai sekarang Bala Endah tidak ada ranting gitu. Kan punya hak, tapi dengan alasan yang sudah disepakati gitu. Bukan berarti dasaman wa ta'atan. Tetap dalam hal itu kalau memang sudah diperlukan kita akan bentuk. Tapi sampai sekarang saya masih melihat pembentukannya belum diperlukan oleh kami di Balai Endah. Kenapa? Karena bentuk pimpinan cabang wae hese neangan jelema.
Kok mau ditambah pimpinan ranting beki awut-awutan. Jadi saya belum merasa perlu gitu. Tapi ada alasan. Jadi silakan antum juga nanti ketika pimpinan pusat sudah memutuskan, selama punya alasan ada dan pasalnya, maka itu bisa diakomodir, bukan pembangkangan gitu kan. Makanya totalitas itu perlu, tapi tentu tidak lepas dari aturan. Ya, masih ada? Silahkan Ustadz Ami. Bingung nanti sampai selesai, aduh. Itu dibaca deui ku anak sampai selesai gitu. Ya, silakan. Ya, silakan. Sudami. Ya, baik. Seperti yang saya sampaikan di awal bahwa dalam hidup itu nanti mau tidak mau sesuai dengan ruang lingkupnya ada daulah. Daulah yang paling tinggi adalah daulah watoniyah dalam bernegara. Hanya kita baru sebatas daulah jamiyah gitu. Jadi hakikatnya ketua umum itu presiden gitu kan. Kalau kita analogikan. Nah, kemudian yang kedua, bahwa dalam membentuk daulah ini, itu bagian dari bentuk pengabdian kita sebagai umat Islam. Bentuk ketaatan terhadap aturan agar tertib dalam beragama melalui hidup berjamiah. Makanya terkait dengan hidup berjamiah, kalau boleh saya katakan, ini adalah satu kewajiban. Ini yang harus disadari oleh kita. Hidup berjamiah itu mau tidak mau menjadi kewajiban. Sampai Nabi kan mengatakan, kalau kalian pergi 3 orang, tentukan siapa amirnya. Untuk apa? Untuk ketertiban. Tidak siapa saja mengambil keputusan. Gitu kan? Ketika imam dalam perjalanan, guys, kadieu heula we, tuturkeun selama tidak bertentangan. Nah, makanya kenapa tadi saya katakan sam'an wa ta'atan itu satu hal yang harus totalitas. Karena kita hidup di jamiah ini bukan sebatas berorganisasi seperti orang lain. Hanya sebatas alat untuk mencapai tujuan pribadi. Tapi hidup berjamiah ini adalah merupakan refleksi dari keyakinan kita sebagai umat Islam. Untuk apa? Lebih tertib. Gitu kan? Kan kalau kita masing-masing sebagai umat Islam tidak bisa kita menerapkan seperti yang diatur di akidah. Makanya anggota GIS jadi, aturan sudah ada, diperlukan kesadaran diri. Motivasinya apa? Motivasi saya hidup berjamiah bagian dari ibadah. Sakitu we. Artinya kalau saya menyimpang gitu dalam ibadah ada akibat hukumnya. Kalau saya menyimpang dari hidup berjamiah juga ada akibat hukumnya. Ketika orang lain menganggap itu penyimpangan, nah sedangkan kita melakukan harus punya alasan seperti yang tadi. Saya katakan bahwa saya tidak mendirikan ranting karena klausulnya juga jelas jika diperlukan. Dan kita sampaikan alasannya. Dan juga selain itu saya pun mohon maaf tahu latar belakang kenapa pasal itu ada. Kenapa pasal itu ada dan dipaksakan masuk. Gitu. Makanya ditambah jika diperlukan. Abdi mah can perlu gitu.
kayak geus perlu mah saya lakukan gitu. Gitu barangkali Ustaz Ami. Jadi tanamkan berjamiah itu bukan hanya aktivitas manusia dengan manusia, tapi merupakan refleksi dari keyakinan berjamiah itu bagian tina ibadah itu. Ya, Mungkin saya sebagai penutup closing statement atau nasihat pamungkas bagi para pemuda Persis yang hari ini hadir, wabil khusus bagi PC Pemuda Persis Bojong Soang yang insya Allah beberapa waktu lagi akan menjalankan perhelatan musyawarah cabang yang ke-13-nya. Tafadhol. Ya. Baik, Jamiah Pemuda Persis dibentuk untuk membantu jamiah inti persatuan Islam, yaitu dari sisi kepemudaan. Maka sebagai jamiah Pemuda Persis, tunjukkan nu disebut pamuda teh kumaha, ulah kolot memeh waktuna. Betul. Sehingga jadi ada seperti apa ya? Seperti ada sekat. Maaf, dulu ketika tahun 90 saya baru semester 1, paling muda di pemuda. Yang disebut Ustadz di Pemuda Persis nganduaan, Ustadz Entang, Ustadz Ayat. Karena mereka guru kita semua. Yang lainnya yang lebih bawah kal saluhureun nyebut akang, nu saluhureun ka sahanap ngayikeun adik dan kakak. Jadi tidak ada sekat. Memang pemuda mah kudu gitu kan? Bukan berarti kita menanggalkan keyakinan kepanatikan kita dalam agama, tidak, tapi sesuaikan istilah nage bahagian kepemudaan. Pemuda kudu kusinggu masuk gitu. Yang kedua, harus ditanamkan bahwa hidup berjamiah itu refleksi ibadah. Sehingga ketika kita melanggar aturan jamiah, ada konsekuensi seperti kita melanggar aturan agama. Yang ketiga, bekali seluruh anggota dan pimpinan pemahaman tentang aturan-aturan yang ada dalam jamiah. Saya yakin akan terwujud kal jasadil wahid, akan terwujud satu rasa, satu usaha, satu suara. Tidak akan terjadi perbedaan dalam pergerakan. Itu dululah barangkali sebagai closing. Baik, terima kasih Al Ustadz, teriring doa jazakumullahu khairul jaza ifid dunia wal akhirah atas pemaparannya pada kesempatan kali ini. Bedah kaidah asasi, kaidah dakhili pada kesempatan kali ini yang diselenggarakan oleh panitia musyawarah cabang yang ke-13 PC Pemuda Persis Bojong Soang. Beri apresiasi untuk Ustadz. Pun tak terlupakan kepada para anggota, terima kasih dari PC tetangga juga yang berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Kami ucapkan jazakumullahu khairul jaza. Karenanya bagi para pemuda dihaturkan kembali untuk kembali hadir di acara penyerta musyawarah cabang ke-13 berikutnya, yaitu pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023, yaitu membahas mengenai tafsir ana muslimun qabla kulli syai' yang akan dibahas oleh Al Ustadz Agus. Karenanya waktu tetap jam 8 malam dan tempatnya pun tetap di Korul Manazil lantai 1. Demikian rangkaian acara pada kesempatan kali ini telah usai semuanya. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruan serta kekurangan pada kesempatan kali ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum ila liqa'i wa ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ketua PC Al Ustadz disilahkan untuk membersamai Ustadz Iman untuk foto.